Pemirsa, kebakaran hebat melanda sebuah gudang sembako yang berada di kawasan Pasar Surade, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat. Banyaknya bahan yang mudah terbakar membuat api sulit dipadamkan petugas. Pasar Surade, kebakaran. Kebakaran hebat melanda sebuah gudang sembako di kawasan Pasar Surade, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat. Kobaran api disertai asap tebal yang membumbung tinggi dengan cepat membesar dan membakar seluruh bangunan gudang. Kebakaran Pasar Surade, alhamdulillah memudahkan sudah kedua kalinya ini. Banyaknya material yang mudah terbakar membuat api dengan cepat terus membesar hingga membakar seluruh bagian dalam gudang, membuat api sulit dipadamkan petugas. Selain itu, besarnya kobaran api membuat warga khawatir kobaran api akan merembet ke toko yang berada di sekitar lokasi. 4 unit mobil pemadam kebakaran dari Posko Surade, Jampang Kulon, Ciamas, dan Pelabuhan Ratu diterjunkan ke lokasi menjinakkan si jago merah. Api baru bisa padam setelah 4 jam petugas berjibaku. Hampir seluruh barang dagangan yang ada di gudang ludes terbakar. Hasil penyelidikan sementara penyebab kebakaran diduga berasal dari korsleting listrik dari dalam gudang. Tidak ada korban jiwa maupun luka dalam kebakaran ini. Pemilik gudang berupaya menyelamatkan barang yang masih bisa diselamatkan ke tempat aman. Dari Sukabumi, Jawa Barat, Budi Setiawan, News melaporkan. Sementara itu, kebakaran melanda sebuah rumah di kawasan Cakung, Jakarta Timur. Lokasi kebakaran yang berada di pemukiman warga ini diduga terjadi akibat korsleting listrik. Izin Bang Hafid, Jaya 65 ya. Kobaran api disertai asap tebal menghanguskan bangunan rumah yang berada di Jalan Pahlawan Komarudin, Cakung, Jakarta Timur. Petugas Sudin Damkar Jakarta Timur yang tiba di lokasi langsung berusaha memadamkan api agar tidak semakin meluas. Lokasi kebakaran yang berada di permukiman padat penduduk sempat membuat panik warga sekitar. Sementara kebakaran diduga terjadi akibat korsleting listrik dari lantai 2 rumah hingga akhirnya membakar seluruh bangunan rumah. Yang terbakar rumah tinggal 2 lantai. Dugaan sementara adalah arus pendek. Ya. Ada perambatan nggak Pak atau bagaimana? Perambatan sebenarnya memungkinkan, namun karena kesigapan anggota kita dari pos terdekat, sehingga 65 bisa diblokir, sehingga tidak merambat kemana-mana. Tak ada korban jiwa dalam musibah kebakaran ini, dan api akhirnya berhasil dipadamkan 1 jam kemudian dengan menurunkan sedikitnya 12 unit mobil pemadam kebakaran. Dari Jakarta, Rio Manik, News melaporkan. Akibat hujan deras yang terjadi di wilayah Bogor, Jawa Barat, sebanyak 3 titik di wilayah Desa Puraseda, Lewiliang, Kabupaten Bogor diterjang tanah longsor hingga mengakibatkan 3 rumah mengalami kerusakan. Selain rumah, jalan pun tertutup material longsor. Hujan yang mengguyur wilayah Bogor sejak Selasa siang hingga sore mengakibatkan intensitas air begitu tinggi. Akibatnya, 3 rumah di Desa Puraseda, Kecamatan Lewiluang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat tertimbun longsor. Meski tidak ada korban jiwa, namun kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah karena sebagian rumah hancur tertimpa longsoran tanah. Warga bahu-membahu membersihkan material longsor, sementara warga yang rumahnya tertimpa longsoran mengungsi ke rumah tetangga atau tempat yang lebih aman. Jadi kita ada 3 titik bencana longsor, yang 2 menutup jalan desa dan yang 1 ada 3 rumah kena dampak, dan yang 1 rumah rusak sedang dan yang 2 terancam akan longsor. Meski curah hujan mulai mereda, namun warga khawatir jika ada longsor susulan. Dari Bogor, Jawa Barat, Wildan Hidayat melaporkan. Pemirsa, harga kebutuhan pokok melejit di Indonesia. Harga cabai bahkan sudah menembus angka Rp90.000 per kilogram. Sedangkan harga ayam potong rata-rata naik hingga Rp42.000 per kilogram. Harga cabai di Kabupaten Lebak, Banten meroket. Kenaikan harga merata pada semua jenis cabai. Di Pasar Rangkas Bitung, cabai rawit yang semula Rp35.000 per kilogram menjadi Rp45.000 per kilogram. Sementara cabai merah keriting naik dari Rp40.000 menjadi Rp60.000 per kilogram.
Kenaikan harga cabai membuat para pembeli menjerit karena harga bahan pokok tidak sebanding dengan penghasilan mereka. Cabai merahnya naik. Terus yang naik apa lagi? Cabai orange Naik ke semua, cabai. ya. Oh gitu. Sangat-sangat keberatan. Oh gitu ya. Namanya resiko ibu rumah tangga kan ya. Oh, gitu. Pengeluaran jadi tambah naik. Gitu ya. Kenaikan harga cabai juga terjadi di Pasar Kosambi, Kota Bandung selama 2 pekan terakhir. Harga cabai merah keriting sudah menembus Rp90.000 per kilogram dari sebelumnya Rp50.000. Sementara harga cabai Tanjung naik dari Rp60.000 menjadi Rp70.000 per kilogram. Selain cabai, harga ayam potong mengalami kenaikan Rp37 menjadi Rp42.000. Sejumlah harga bahan pokok di Mandailing, Natal, Sumatera Utara mengalami kenaikan yang signifikan. Harga cabai merah keriting di Pasar Penyambungan kini sudah menembus Rp90.000 per kilogram. Sementara itu, harga ayam potong juga naik dari Rp35.000 menjadi Rp42.000 per kilogram. Kenaikan sejumlah harga bahan pokok ini semakin memberatkan warga di kondisi ekonomi yang terasa semakin sulit. Warga berharap pemerintah segera menstabilkan harga untuk membantu memenuhi kebutuhan bahan pokok. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto kembali merombak susunan Kabinet Merah Putih pada Rabu siang. Reshuffle kabinet ini adalah yang ketiga kalinya di masa kepemimpinannya yang belum genap setahun. Presiden Prabowo Subianto melantik sejumlah pejabat pemerintahan, diantaranya adalah Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan, Jamari Chaniago, dan Menteri Pemuda dan Olahraga Erick Thohir. Selain itu ada Wamen Ketenagakerjaan Afrian Syahnur, Wamen Kehutanan Rohmat Marzuki, Wamen Koperasi Farida Farishan, Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Anggaraka Prabowo, dan Kepala Kantor Staf Kepresidenan Muhammad Odari. Dengan dilantiknya Erick Thohir sebagai Menpora, kini posisi Menteri BUMN kosong. Pemerintah saat ini tengah mencari sosok yang tepat untuk mengisi kursi Menteri BUMN. BUMN definitif memang belum ditunjuk karena kita masih mencari sosok dengan berpindahnya tugas kepada Bapak Erick Thohir ke Kementerian